perkenalkan, kami dari Himagraunisma. Hari ini kami akan mewawancarai kelompok tani wanita asri. Saksikan terus Kelanjutannya, mari tonton langsung ke. udah itu aja segitu. Langsung saksikan terus. Sudah. Saksikan terusnya kamu ya. Ayo. Saksikan terus Ya. di Himagro. Himagro Pokoknya official. Sebelumnya Ibu, kita awal kita tahu di sini kan dari penurun ya. Ya kan katanya di sini ada inovasi tentang misule. Kira-kira awal mula kok bisa ada misule itu gimana? Jadi awal mulanya pembuatan misule ini karena di desa kami yaitu desa Meji adalah sentra industri pembuatan tempe terbesar di Kota Batu, dan setiap hari itu membutuhkan 7,5 ton kedelai setiap harinya. Nah, sedangkan limbah dari 7,5 ton kedelai itu 10%-nya adalah limbahnya, yaitu kurang lebih sekitar 750 kg. Nah, pada saat 2022 itu ada namanya PMK, penyakit mulut dan kulit pada ternak ya. Nah, itu kan biasanya untuk pakan ternak kulitnya kita berasa bingung digunakan untuk apa sebagai pengrajin tempe, dan kita inovasikan menjadi mie sayur kulit kedelai pada saat itu. Saya dengar-dengar juga diikutkan lomba yuk. Iya benar. Ya, kita mendapatkan terinovasi di tingkat provinsi Jawa Timur. Ya. Itu olahannya itu cuma dari misule itu ada olahan lain nggak? Dari kulitnya atau dari yang lain? Dari kulitnya, mungkin dari yang lainnya juga. Oke. Jadi di KWT kami sendiri itu beraneka ragam, banyak aneka olahannya. Kita juga ada stik sawi, terus ada stik tempe, aneka olahan tempe, brownies tempe, keripik tempe, keripik menjes, bakpia tempe, dan juga ada olahan singkong juga, jamu. Jadi setiap anggota itu kita ada beraneka ragam macam olahan. Ada jamu juga. Iya, jamu crispy dan juga jamu. Untuk keunggulannya sendiri Bu dari misule ini, kalau dibandingkan ini kayak dari produk yang sudah ada di minyak, Kita pastinya sehat ya, karena kita terbuat dari sayur organik, karena kita di kelompok wanita tani juga menanam sayuran organik itu, dan kita juga kemarin bekerja sama dengan salah satu kampus di Malang, Poltekkes PIN, untuk nilai gizinya, dan kemarin nilai gizinya protein dan seratnya ini tinggi karena kandungan dalam pikiran itu proteinnya masih tinggi. untuk pemasarannya sendiri udah ada mana? Untuk pemasarannya sendiri kita masih di dalam kota, karena kemarin kita masih terbentur dengan alat, dan alhamdulillah mulai bulan ini kita sudah mempunyai oven, insya Allah tahun ke depan bisa lebih luas lagi. Jadi tinggal produksi kering, mie kering deh. Jadi sejauh ini cuman daerah Malang aja. Daerah Kota Batu, Daerah Kota Batu aja. Karena kan sifatnya masih apa ya, kayak frozen, kayak mie basah gitu. Tadi kan juga sempat disinggung soal mie ini terbuat dari sayur ya dia. Kalau boleh tahu apa aja juga yang buat dari mie sulit? Dari bahannya pastinya ada tepung, kulit kedelai, sayuran kita bisa menggunakan sawi, wortel, bayam merah untuk terlihat menarik dari warnanya kita. Kita juga bisa menggunakan buah naga ya, kita juga bisa menggunakan buah naga, terus ada telur, ada garam, dan air pastinya. Dan tanpa pengawet ini, tanpa pengawet. Terus selama pembuatan misule ini ada nggak kendala atau tantangan yang kalian hadapi? Kadang kalau kan ini
kayak sawi kayak gitu, kedelai kan mengandung banyak air. Itu kadang kita memprosesnya itu kelebihan air sedikit aja itu kan lembek. Berarti ditakarnya. Iya, airnya sangat sedikit. Jadi kalau udah terlalu banyak air itu udah sia-sia aja. Iya, jadi adonan ini nanti itu lembek. Kalau nanti nggak bisa dicetak ya? Bisa dicetak bisa, cuma Lebih lambat nanti, lebih lama prosesnya. nanti kalau ketika perebusan itu jadi lengket semua, Jadi menggumpal. menggumpal. Kualitasnya turun. Iya. Untuk kira-kira berapa lama tuh menjalankan usaha ini Dari awal. dari awal sampai sekarang? Kita mulai tahun 2022. Ya, mulai dari inovasi itu terus kita mulai pemasakannya. Itu kira-kira pas waktu awal apa namanya adanya dari pihak sini, masyarakat sini tuh gimana doanya ikut nanti tanggapannya mereka gimana, apakah antusias? Oh iya, pastinya antusias ya karena kita membuat inovasi yang tidak mudah dipikirkan tidak terbayangkan gitu ya kan, karena dari limbah yang biasa kita olah sehari-hari gitu, kita buang sehari-hari gitu. Jadi biasanya untuk pahlawan jadi nilai gizinya, nilai ekonomisnya itu jadi meningkat gitu. Berarti ini untuk bahan dari kulit kedelainya sendiri tuh ambil dari masyarakat sini. Iya ya, dari pengrajin sekitar sini aja. Itu sini masuk gitu. Maksudnya mereka masih ke sini gitu. Tapi Kita mungkin iya setelah beli. Jadi yang menjalankan usaha itu siapa aja ya? Ada berapa divisi atau beberapa? Kalau divisi kita masih belum ya, jadi cuma ini masih di kelompok seperti itu aja sih. Masih kelompok. Kalau ada divisi penjualan, divisi produksi itu masih belum ada. Jadi kita masih di kelompok itu ya siapa aja yang anggota kelompok itu ya jawabannya. Jadi kalau produksi ya udah bareng-bareng semua. Itu saya bareng-bareng semua. Betul. Kira-kira anggota kelompok dari ibu maupun itu sebelumnya dari anggota kelompok tani wanita ini kira-kira berapa orang? Ada 28 28 dari setiap dari satu Dari RW. satu RW. itu kebanyakan dari usia berapa ibu? Apa ada yang masih seumuran kita di 20 tahun? Kita antara 30 30 ke atas. 35 tahun kan. Ibu-ibu dia, ibu-ibu. Berarti awal-awalnya itu biayanya dari sumbangan dana atau iuran sendiri? Dari pribadi, Pribadi. ya, Ya, awalnya dari pribadi. Kan ini kan dari ibu-ibu ya, otomatis kan bukan cuma ini aja kegiatannya. Itu caranya jenengan untuk membagi waktu itu gimana? Kan kayak produksi ya, kan harus banyak orang, bareng-bareng banyak orang. Sedangkan ibu-ibu kan mesti banyak kegiatan selain di produksi ini. kita tidak bisa bergantung dengan kalau seperti itu nggak bisa orang lain kalau tidak mengalir kita sendiri gitu. Kita dulu yang menawar, kemudian menawarkan kepada mereka yang bisa, yang punya uang. Karena setiap orang kan punya kesibukan masing-masing. Dan semua langsung Iya, kerja. kita juga nggak mengikat mereka, mohon kalau bisa membantu silahkan dibantu gitu saja. Terus ada motivasi tersendiri gak Bu buat bisa terus menjalankan usaha ini? Kalau motivasi pastinya ya itu zero waste ya, kita mengurangi limbahnya juga. Terus untuk
pemasukan, tambahan pemasukan. Nah, Terus kita juga mendapat apresiasi dari pemerintah juga, ya. Kita juga harus mengembangkan ini. ya terima kasih mendapatkan apresiasi, jadi kita lebih harus bertanggung jawab lagi menjalankan Kayak seperti alat-alat ini kan semuanya dari Oh, dari pemerintah. iya, dari hasil dari lomba kemarin. Mana KWP? Asri. Mungkin ada keunggulan atau keunikan apa Bu, dari usaha ini? Keunggulannya pastinya yang tadi saya sebutkan, kita mengolah dari kulit kedelai sama sayuran organik yang kita tanam. Terus pastinya irigasinya juga bagus. Ini tuh Bu bisa bertahan berapa lama kira-kira? Kalau untuk freezer biasanya sampai 3-4 bulan ya Bu ya. Kalau frozen lama. Oh, dari Legend tuh bisa 3 sampai 4 bulan. Iya. Kalau kering itu juga lama. Kalau pakai apa dikeringkan. Oven pengering itu lama. Kalau semuanya itu yang Kalau dijilak 1 minggu. Oh, Sudah pernah ngirim keluar Ibu, misalnya ke saudara ya, ke mana ke dikirim. untuk pasien ini Bu, kita pengen dapat kata-kata motivasi lah dari ibu-ibu ya untuk mengembangkan juga. Saran ya, saran. Muka ini. Soalnya pastinya terus berinovasi, jangan lupa tetap berkreativitas, terus jangan takut untuk berwirausaha. Ini dari khusus. Sekecil apapun inovasi, kreasi itu terkadang bisa mengangkat hal yang baru, yang lebih apa ya? Nanti bisa meningkatkan status. jadi jangan takut berinovasi Walaupun dan itu sederhana, Kecil apapun. terima kasih Bu Vika dan Ibu Sus yang sudah menemani kita, sudah memberi waktu luangnya untuk kita tanya-tanya, untuk sharing-sharing. Mungkin sekian ya untuk temu tani hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf,